Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi di channel Aslamku ini saya sering berbagi informasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, semuanya yang saya tahu, yang saya ketahui, yang pernah saya rasakan, yang pernah saya lakuin, pokoknya komplit. Saya bercerita apa adanya, real, dan saya nggak buat-buat. Yang saya tahu, yang nggak saya tahu, yang nggak saya ceritakan ya. Oke, jadi begitu saja. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. Di sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu ya. Berarti kalian sudah subscribe kalau sudah berwarna abu-abu ya. Terima kasih dukungannya, terima kasih subscribe-nya, terima kasih like-nya, terima kasih komennya, silahkan komen. Bagi yang masih bingung dengan asam lambung, GERD, anxiety ini, bisa kalian tonton semuanya video saya sebelum-sebelumnya ya. Jadi di situ banyak tentang saya bercerita atau saya sharing atau saya berbagi informasi. Jadi di situ adalah cara saya untuk menyampaikan ke kalian semua ya, penderita asam lambung, GERD, anxiety ini, bagaimana caranya menghadapi asam lambung, GERD, anxiety ini agar bisa membaik, agar bisa tenang, agar bisa santai. Jadi begitu saja. Di video ini saya mau bercerita sedikit ya, seperti biasa, bercerita sedikit tentang sensasi apa sih yang bikin takut ya, yang bikin kita cepet-cepet ke UGD. Nah itu sensasi apa? Menurut kalian sensasi apa ya? Mungkin kebanyakan sama, jadi ya ada juga yang beda ya. Jadi nggak semua itu sama, tapi kebanyakan sama. Mungkin 80-90% itu sama ya. Sensasi yang bikin takut itu adalah ini loh, ini loh, ini loh. Oh ya sama, oh ya sama. Jadi begitu kalau sharing ke sesama penderita GERD ya. Kalau kalian sharing ke orang yang nggak pernah GERD maupun dokter yang nggak pernah merasakan anxiety, GERD anxiety ya. Jadi mereka bingung, nggak akan paham dengan yang kita jelaskan ya. Percuma. Menurut saya percuma, mending nggak usah, mending ke sesama penderita GERD itu malah enak, malah bisa saling mengerti, saling mengisi, saling memberi informasi ya, saling menyemangati ya. Jadi kalau yang mungkin teman atau sahabat yang nggak pernah merasakan GERD sama sekali ya, itu nggak akan paham, dia itu nggak akan mengerti lah pokoknya. Pokoknya kita harus sesama penderita GERD, khususnya yang sudah sembuh ya, yang sudah sembuh total dan penyakitnya itu sama persis seperti kita. Nah itu poinnya di situ ya, kalian harus sering-sering bercerita, Mas sensasi ini, oh iya sama. Oh, kalau udah sama ya udah, berarti kan sama ya penyakitnya, tinggal lakuin aja tahap penyembuhannya itu ikutin aja, coba. Bisa jadi kan cocok ya, kalau cocok bisa sembuh, itu ya bisa sembuh. Jadi sensasi apa saja yang bikin kita takut ya, yang kebanyakan ya, sensasi takut itu pertama sensasi di perut ya, atau di ulu hati lah. Pokoknya di bagian perut atas itu kan ulu hati ya, bagian kiri itu kebanyakan. Ada yang juga yang bagian tengah itu juga ada. Sensasinya apa? Sensasinya perih banget, seperti mau pingsan ya, sampai mata berkunang-kunang. Saya juga pernah. Jadi itu mungkin habis salah makan ya, atau salah minum, mesti merasakan itu. Saya juga pernah merasakan itu, perut sakit kayak mau pingsan ya rasanya ya. Pokoknya intinya kayak mau pingsan itu aja yang sakit. Terus ada juga yang bengkak, sampai bengkak. Nah itu yang membuat takut ya. Padahal itu semua nggak apa-apa, nanti akan kempes sendiri ya, seiring kita melakukan 3P dengan baik dan benar, dan dibantu dengan herbal, minumnya air hangat terus. Pokoknya kita lakukan yang dianjurkan di penderita asam lambung, GERD, anxiety. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah bolak-balik ke rumah sakit. Kalau obatnya cocok sih nggak masalah. Kalau kalian minum obat terus gak ada perubahan, itu menurut saya kalian udah stop aja, kalian pindah ke herbal saja. Sama seperti saya dulu berarti. Kalau saya bengkaknya itu keras ya, keras.
menurut saya sih nggak bengkak, itu cuma keras, itu kayak otot ya, otot yang menegang, yang tegang terus dia itu nongol ya, jadi seperti bengkak, dipegang itu sakit, padahal itu menurut saya itu bukan lambung atau bukan cuma itu semua itu cuma otot, jadi otot yang tegang. Saya dulu di perut tengah sini kayak ada benjolan panjang itu ya, saya pegang kok keras banget, sakit, terus ini gimana, ini harus bagaimana lah, pokoknya bingung sekali, ribet ya, banyak susah lah punya penyakit ini. Saya pegang itu, waduh ini bagaimana, waduh kalau menyebar kemana-mana itu bagaimana. Dan di situ sensasi itu yang bikin kita takutnya over ya, yang bikin kita pengen terus-terusan ke dokter, pengen terus-terusan ke UGD, pengen terus-terusan ke rumah sakit untuk cek ini, cek itu, cek pokoknya ribet lah, susah ya, pokoknya repot pokoknya. Jadi di situ kita harus tenang, lakukan yang terbaik lah, 3P, pelajari terus, minumnya air hangat, jaga pantangan, pokoknya lakuin hal-hal itu semua yang bisa menyebabkan asam lambung sembuh, pasti nanti akan membaik ya. Sebenarnya yang bengkak itu bukan karena lambung yang bengkak, bukan. Menurut saya yang pernah saya alami itu kayak seperti otot di perut itu menegang karena mungkin di sistem pencernaan itu ada masalah ya, jadi otot itu ikut menegang ya, karena otot itu kan berhubungan dengan semua organ ya. Ya, jadi begitu menurut saya, mau dipijet, mau diapain, saya udah berbagai cara ya, dan otot itu masih menegang. Dan akhirnya sekarang ini saya bicara di sini ini otot itu udah nggak tegang, tapi masih ada otot itu memang terletaknya di situ ya. Mau di kiri, otot di kiri ya juga ada ototnya, di tengah juga ada. Pokoknya otot itu otot atau saraf ya, itu berhubungan semua. Saya udah coba pijet, saya mungkin kok kayak otot, saya pijet bolak-balik sampai capek, tidak ada perubahan ya. Mungkin sembuhnya nggak lewat jalan ini, saya mikirnya gitu aja. Tapi di waktu itu saya masih takut banget ya, itu di perut ya, di dada yang ada juga yang menakutkan itu sesek. Saya juga pernah asam lambung naik sampai ke dada itu sesek banget, sama dada itu panas, kanan kiri ini panas kayak ditumpangi air panas ya. Saya juga takut itu sensasi yang menakutkan banget ya, kayak nafasnya itu sesak, kayak enggak sesak sih, kayak berat ya, kayak berat banget dan pendek. Dan waduh ini bagaimana ini, kalau nggak kuat ini bagaimana ini, pasti akan mati ya. Jadi di situ saya juga takut waktu itu. Kalau sekarang ini saya keinget itu malah ketawa ya, karena lucu ya, karena aduh bagaimana di sini panas semua. Dan nah di situ salahnya saya itu habis makan rebahan, nah terus saya merasakan sensasi itu. Sebenarnya kalau kita patuhi semua peraturan khusus penderita asam lambung gestasional itu, kita pasti merasakannya cuma sedikit aja, nggak sampai kayak saya tadi ya. Saya takut loh, saya setelah makan, setelah mungkin 10 menitan saya terbang, kan kurang ya waktunya karena di lambung masih bereaksi ya asam lambungnya ya. Jadi saya di situ malah tiduran terus merasakan dada. Nah itu asli bikin takut saya. Waduh bagaimana langsung saya duduk, spontan saya duduk, loh kok masih panas ya. Terus saya tunggu berapa, mungkin 20 menitan, hilang, alhamdulillah. Nah di situ kalau merasakan terus sampai 1 jam pasti saya lari ke rumah sakit ya, saya suruh nganterin siapapun yang ada di rumah ya. Itu yang bikin takut. Terus selanjutnya panic attack. Nah ini panic attack ini sangat dikenal orang-orang ya yang menderita asam lambung gestasional yang sudah kronis atau yang sudah menaun atau yang sudah lama ya, yang sudah berbulan-bulan juga. Jadi ini yang sangat sering sekali dulu saya rasakan waktu saya masih merokok sedikit aja keluar panic attack-nya. Aduh payah, pokoknya payah sekali ya. Jadi ini juga yang bikin kita semua ingin cepat-cepat ke UGD ya. Saya juga begitu dulu. Saya masuk rumah sakit itu gara-gara panic attack yang nggak hilang-hilang loh.
Kalian percaya nggak percaya, pokoknya saya merasakan panic attack nggak hilang-hilang loh. Kok nggak hilang-hilang selama mungkin setengah harian itu nggak hilang-hilang. Saya takut ya, loh ini kenapa ya, kok kayak mau pingsan, waduh kayak perpet-perpet gitu ya, kayak mau nggak kuat. Terus saya ke rumah sakit, disuruh nunggu dulu dipasang infus. Saya nunggu lama di ASENan ya, kok hilang, kok aneh banget. Kok kalau di ASENan adem itu kok hilang? Kan itu kan berhubungan juga dengan pikiran ya, dengan suasana ya. Suasana kita itu harus sejuk, memang harus tenang, harus sejuk, harus damai, harus pokoknya jangan ada emosi, jangan ada kemarahan ya. Ya kalian harus tenang, stabil, santai. Ya, jadi begitu. Itu sensasi yang bikin takut, yang bikin kita langsung cepat-cepat ke UGD ya. Jadi itu semua aslinya itu nggak apa-apa. Aslinya kalian itu bertahan dan dikasih minum air hangat atau dikasih fresh care atau dikasih minyak angin atau dikerok, itu aslinya itu nggak apa-apa, nggak akan kenapa-kenapa kok. Saya setelah itu ke rumah sakit terus saya merasakan itu semua. Terus saya biarkan, ya nggak apa-apa, sampai sekarang ini saya masih hidup ya. Ya alhamdulillah saya masih diberi umur yang panjang. Semoga teman-teman semua diberikan umur panjang ya. Oke, jadi begitu saja cerita saya di video kali ini. Jadi itu semua ya yang pernah saya rasakan ya. Itu pengalaman saya semua, itu real, asli, saya nggak buat-buat. Oke, terima kasih. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe. Di sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi abu-abu ya. Terima kasih atas subscribe-nya. Semoga kalian lekas diberi kesembuhan seperti semula, seperti dulu, bisa bahagia, bisa pergi jalan-jalan, bisa pokoknya hidupnya bisa bahagia kembali seperti dulu. Oke, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.